Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatan wassalaman 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikut ini kita akan menjelaskan tentang tata cara berwudu secara teori terlebih dahulu sebelum kita nanti akan praktekkan dengan tata cara wudu langsung pada air gitu ya. Jadi kita akan praktekkan atau jelaskan secara teori jamaah sekalian tata cara berwudu, habis itu kita praktekkan. Yang pertama jamaah sekalian, tata cara wudu sebenarnya mudah ya. Tapi bagi yang tidak tahu maka akan juga berbahaya gitu ya. Yang pertama jamaah sekalian, sebelum kita berwudu kita diwajibkan untuk berniat di dalam hati kita. Kita wudu dalam rangka untuk sholat atau dalam rangka untuk menghilangkan hadas. Hadas itu adalah suatu sifat yang ada pada diri kita. Kita yakini saja sebagai seorang muslim, apabila kita habis buang air besar, kecil, atau buang angin gitu ya, atau habis tidur terlelap, maka itu disebut sebagai hadas. Maka kita mengalami hadas. Nah, hadas ini adalah yang menghalangi kita sholat. Kita sholat tidak boleh dalam keadaan hadas. Nah, kita melakukan wudu dalam keadaan menghilangkan hadas itu. Gitu nanti mas kalian. Namun kalau ada orang berwudu, niatnya ya kalau saya langsung sholat nggak diterima, yaudah saya wudu dulu, berarti insya Allah dia sudah berniat untuk menghilangkan hadas. Atau boleh juga dia berniat untuk sholat, wudu untuk sholat, maka saya dulu sudah. Yang penting niat ya mas kalian. Jadi tidak hanya sekedar dia membasahi anggota tubuhnya dengan air, tidak demikian. Kemudian yang kedua, dia membaca bismillah. Untuk masalah niat tadi ini adalah syarat, dan menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah rukun wudu juga ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, membaca bismillah. Nah, sunnahnya membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah yang lebih baik. Kita bacanya bismillah saja, tidak bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut mayoritas ulama, membaca bismillah hukumnya sunnah jamaah sekalian. Namun sebagian ulama mengatakan ini adalah wajib hukumnya. Karena memang ada riwayat yang menjelaskan wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maksudnya sebagian ulama mengartikan tidak ada wudu, maksudnya tidak sah wudu. Maka hendaknya kita jangan meninggalkan untuk membaca bismillah jamaah sekalian. Setelah kita niat, kita baca bismillah. Mana bismillah adalah saya menyebut nama Allah ya. Atau dengan menyebut nama Allah saya berwudu. Kemudian yang ketiga ya, kita membasuh kedua telapak tangan. Didahului dengan kanan 3 kali. Kemudian saat itu kiri 3 kali dengan disela-sela aja mas kalian. Jadi caranya adalah seperti ini, dibasuh telapak tangan sampai siku, ambil di sela-sela sebanyak 3 kali diulang. Habis itu kiri juga 3 kali. Dan ini hukumnya sunnah ya mas kalian. Hukumnya sunnah, didahului kanan dulu, habis itu baru kiri. Ya. Jadi adapun seseorang yang mendahului kiri dulu, habis itu kanan, maka hukum wudunya sah, tapi hanya khilaful aula saja. Atau ada orang yang wudunya telapak tangan kanan, habis itu kiri, telapak tangan kanan lagi, habis itu kiri, telapak tangan lagi, kanan lagi, habis itu kiri, hukumnya wudunya sah. Tapi yang lebih tepat adalah dahulukan kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Kemudian yang berikutnya aja mas kalian adalah mengambil air dengan telapak tangan kanan. Kalau bisa 1 tangan kanan saja aja mas kalian. Kemudian langsung berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung dengan 1 telapak tangan ini. Kalau memang kurang, bagi yang belum terbiasa ya 2 tangan juga tidak mengapa. Tapi yang sunnah adalah ini. Habis itu 1 ambilan, orang Jawa bilang 1 cauan, itu untuk berwudu, untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Jadi sunnahnya justru jamaah sekalian antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tidak dipisah. Ya, seperti itu. Jadi baik kumur-kumur dulu, habis itu dia menghirup gitu, atau boleh langsung ya, dia ambil air di mulut, habis itu sambil dihirup, nah gitu ya, seperti itu. Kemudian setelah itu jamaah sekalian ya, istighfar itu adalah istilahnya istighfar itu menyemprotkan air dengan telapak tangan kiri. Jadi caranya gini, disemprotkan gitu ya. Semprotkan. Jadi karena kita tadi habis menghirup air ke hidung, maka ada air, saat itu kita semprotkan ya, yang ada di hidung itu.
Kemudian yang di mulut pun demikian. Kemudian membasuh wajah. Membasuh wajah jamaah sekalian itu sebanyak 3 kali. Yang disebut wajah itu kalau secara vertikal adalah ini, mulai dari tempat tumbuhnya rambut atas sampai dagu bawah. Adapun ke bawah ini bukan wajah, jadi sampai tempat ini, dagu bawah ini, seperti itu. Kemudian kalau secara horizontal adalah mulai dari kuping sampai kuping. Ya kita lebihin lah, nggak apa-apa ya mas kalian ya, seperti itu. Jadi kita wajahnya diambil air, baru habis itu diratakan, termasuk diusap lekukan-lekukan yang ada pada wajah, diulangi. Sambil sunnahnya itu adalah di sela-sela, dibasuh sela-sela jenggotnya. Habis itu diambil air lagi, basuh sela-sela jenggotnya. Nah gitu ya. Sampai 3 kali jemaah sekalian ya. Sunnahnya sampai 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari tangan kanan 3 kali. Habis itu baru kirinya. Nah masing-masing tangan itu dengan di sela-sela lagi. Walaupun tangan itu, telapak tangan tadi sudah dibasuh jemaah sekalian, itu diulangi lagi, dibasuh lagi. Terserah antum membasuh dari sini juga terserah. Habis itu ke sini. Yang penting yang disebut tangan itu adalah kewajiban mulai dari siku sampai ujung tangan ini, ujung jari yang tengah ini tadi ya. Syukur-syukur antum bisa lebih dibasuhnya sampai bicep dan tricepnya, sampai lengan atasnya sini. Nah, itu tuh lebih baik. Satu basuhan adalah satu rataan. Habis itu diulang lagi dibasuhnya. Habis itu seperti itu ada. Sampai 3 kali, kiri pun demikian caranya. Setelah itu jamaah sekalian adalah diusap kepalanya. Jadi kepala itu diusap jamaah sekalian. Ya. Cara mengusap kepala bagaimana? Itu dengan cara mengambil air baru. Habis itu tidak kita habiskan gitu airnya, kita tidak buang ke kepala gitu, tidak perlu. Tapi kita basahi dengan air baru. Habis itu kita jalankan ya, tangan kita dari depan kepala ke belakang. Setelah sampai tengkuk, kemudian hati itu dikembalikan lagi. Kemudian langsung tanpa mengambil air baru, langsung ke telinga. Langsung ke telinga ya mas kalian ya. Jadi mengusap telinga tanpa air baru. Jadi dengan cara begini, yaitu jempolnya atau ibu jarinya mengusap luar telinga, kemudian telunjuknya, jari telunjuk itu mengusap telinga bagian dalam. Setelah itu baru membasuh kedua telapak kaki ya, bersamaan dengan membasuh kedua mata kakinya, yang kanan 3 kali, kiri 3 kali. Syukur-syukur bisa dilebihin sampai siku. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan praktekkan tata cara berwudu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, kita akan perhatikan tata cara berwudu sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dahulu. Yang pertama, setelah kita tadi jelaskan teori gitu ya. Yang pertama, sebelum kita berwudu, kita niat seperti yang tadi kita jelaskan ya. Kita niat bahwasanya kita akan menghilangkan hadas yang ada pada diri kita, suatu sifat. Jika kita tadi sudah mengalami sifat hadas itu, kita gampang barangkali itu batal gitu ya. Itu suatu sifat saat kita habis buang air besar, kecil, atau habis tidur terlalap gitu. Nah, kalau itu ada pas lagi sholat, maka sholatnya tidak diterima. Nah, kita niatkan untuk menghilangkan itu. Atau gampangannya kita niat mau sholat, maka satu sudah sahnya. Nah, setelah itu kita diniatkan untuk membaca bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan baca bismillah. Bismillah, maknanya adalah saya berwudu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, ingat sekalian, hendaknya membuka, kalau berwudu dari keran, itu tidak membuka keran dengan deras ya. Seperti ini saja cukup ya. Seperti ini cukup, jadi tidak full gitu membuka keran. Karena tentu saja ini adalah akan memboros ya, menggunakan air dengan cara yang boros, dan termasuk sunnahnya berwudu. Kapan-kapan insya Allah kita akan jelaskan, itu tidak tidak boros dalam menggunakan air atau berhemat dalam menggunakan air. Ini adalah untuk kesempurnaan wudu kita jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Banyak orang dengan alasan ini adalah untuk beribadah, tapi dia menghambur-hamburkan air ini ya. Nah, dari sinilah menunjukkan bahwasanya sebenarnya ya go green itu ya. Setelah
telah menghemat air ini ya, di antara salah satu program itu sudah didahului oleh Islam. Tadi kita sudah baca Bismillah, Bismillah, kemudian kita duduk, telapak tangan kanan diusap dan dibasuh sebanyak 3 kali. Ingat bisa sekalian dengan kita sela-sela basuhnya. Jadi sela-sela telapak tangan ini kita basuh juga. Baru kanan, habis ini kita kiri basuh. Berulang-ulang 3 kali. Setelah itu kita ambil dengan seperti ini. Sunahnya adalah begini untuk menghirup air ke hidung dan juga berkumur-kumur. Betul juga. Kalau memang kita tidak terbiasa, dengan 2 juga tidak mengapa. Dengan 2 juga tidak mengapa. Ya. Jadi sunahnya satu seperti ini, jamaah. Jadi tidak dipisahkan. Contohnya kumur sendiri. Habis itu setelah 3 kali kumur, habis itu ini sendiri. Walaupun itu juga sah, namun yang lebih utama tadi yang telah kami praktekkan itu ya. Telah kami praktekkan itu. Jadi caranya demikian. Kemudian setelah itu adalah membasuh wajah. Ingat wajah, cara membasuhnya adalah demikian. Sambil membasuh sela-sela jenggot. Diulang lagi banyak 3 kali. Jadi agak rata ya. Jadi tidak cukup seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita gitu ya. Nanti kalau anak-anak kita butuh hanya seperti ini saja, kita kasih tahu harus diratakan sampai sini. Ya, seperti itu. Kemudian basuh tangan sampai siku ya. Kalau sebut tangan itu, pemirsa sekalian, itu adalah dengan seperti ini. Tangan mulai dari ujung siku sampai sini. Walaupun tadi awalnya telapak tangan sudah dibasuh lagi. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Ya, yang penting tangan ini semuanya dibasuh. Terserah antum membasuh dari sini juga boleh. Contohnya gini, habis itu ke sini, itu juga boleh seperti itu, nggak masalah gitu ya. Kemudian kirinya pun demikian. Usahakan dilebihkan sampai sini ya, bicep dan tricepnya. Habis itu mengusap kepala, diambil air baru, kemudian dijalankan sampai belakang. Habis itu kembali lagi ke depan, kemudian tidak mengambil air baru, air yang sisa langsung mengusap telinganya, dalam dan luarnya, seperti itu. 1 kali juga, karena bersabda al-udhunani minar ra's. Jadi kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Jadi setelah mengusap kepala langsung ke telinga. Jadi tidak perlu menggunakan air baru, langsung saja. Kemudian telapak kaki juga dibasuh. Ini disunahkan juga membasuh sela-sela telapak kaki ya. Jari-jari, sela-sela jari. Jadi gini. Kalau memang sunnahnya kalau mau bisa begini ya. Basuh begini. Kemudian kaki kirinya gitu. Jadi usahakan lebih dari atas mata kaki ya. Kemudian yang berikutnya adalah jadi sampai betis juga tidak mengapa, karena cahayanya orang beriman itu akan sampai di mana sampainya air. Setelah itu selesai ya, dan kita disunahkan untuk berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minat mutatahhirin. Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.